Izin Bank perkenalkan, nama saya Demetri Octavia Parangin-Angin dengan NIM 11S25059. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pada week kelima dengan mata kuliah Pempros. Jadi yang pertama itu ada file yang bernamakan latihan 1. Di sini tuh yang pertama itu ada char, name panggilan, nama dan nama lengkap. Nah, yang ini tuh maksudnya itu untuk mendeklarasikan dua buah string di mana ukuran itu dibatasi agar tidak overflow. Di mana di sini ada nama panggilan itu 20 dan nama lengkap itu ada 50. Dan string DC itu selalu diakhiri dengan garing 0. Lalu selanjutnya itu ada scanf. Nah, dimana di sini %s itu gunanya itu untuk membaca string sampai bertemu dengan spasi. Dimana %19s itu maksudnya itu membatasi maksimal 19 karakter. Dimana satu slot itu untuk garing 0. Dimana di sini itu scanf itu tidak bisa membaca spasi. Jadi kalau di input nanti misalkan Budi Santoso, maka yang terbaca itu hanyalah Budi. Selanjutnya ada while getChar. Nah, ini tuh gunanya itu untuk membersihkan buffer. Kenapa perlu ini? Dikarenakan karena setelah scanf itu, karakter garing n itu atau enter masih tersisa di input buffer. Jadi kalau tidak dibersihkan, fgets langsung membaca garing n. Nah, itu tidak perlu menunggu input baru. Lalu selanjutnya itu ada fgets. Yang ini tuh bisa membaca spasi, lalu berhenti saat enter, dan menyimpan garing n ke dalam string. Makanya saat dicetak printf yang ini tidak perlu lagi nanti namanya garing n karena sudah ikut tersimpan dengan yang sebelumnya. Lalu lanjut ke latihan yang kedua dengan file latihan 2.c. Nah, dimana di sini tuh ada strln, menggunakan strln, yang dimana itu gunanya itu untuk menghitung jumlah karakter sebelum null terminator atau garing 0. Yang pertama itu ada char pesan, yang dimana itu sering otomatis diakhiri dengan garing 0. Selanjutnya itu ada int panjang sama dengan strln pesan. Nah, ini tuh gunanya itu untuk menghitung panjang string tanpa menghitung garing 0. Yang dimana itu strln itu jika panjangnya itu 50 karakter, berarti di memori ada 51 slot termasuk dengan garing 0-nya. Intinya itu yang di sini tuh dia menggunakan strln yang hanya bisa menghitung isi teks bukan garing 0. Selanjutnya itu ada latihan 3. Nah, latihan 3 itu menggunakan strcpy, strcat, dan strcmp. Nah, di sini itu gunanya yang pertama itu ada strcpy. Nah, strcpy ini gunanya itu untuk menyalin isi str1 ke str3 dan isi str3 menjadi halo. Nah, syaratnya itu array itu tujuannya itu harus cukup besar. Selanjutnya itu ada strcat. Strcat itu gunanya itu untuk menggabungkan, yaitu menambahkan spasi ke str2 ke akhir str3. Sehingga hasilnya itu nanti kalau diterminalkan maka halo mahasiswa. Selanjutnya itu strcat-nya itu tuh gunanya itu untuk menambahkan string ke belakang string yang pertama. Selanjutnya itu ada strcmp. Nah, strcmp ini gunanya itu untuk melaksanakan nilai kembali atau membandingkan, yang dimana 0 itu sama dengan sama, terus tidak sama dengan 0 itu maka akan hasilnya itu berbeda. Makanya di sini ada if strcam sama dengan 0. Jadi loginnya itu berhasil jika hasilnya 0. Intinya itu strcpy itu tadi gunanya untuk menyalin, strcat itu gunanya untuk gabung, strcmp itu gunanya untuk membandingkan, yang dimana 0 itu berarti sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas. Yang dimana yang pertama itu ada tugas 1. Yang dimana itu gunanya, dimana di sini tuh menghapus garing n dari fgets. Nah, fgets-nya itu kan menyimpan garing n. Namun di sini tugasnya itu hapus garing n dengan perulangan dan menggantinya menjadi garing 0. Yang pertama itu ada fgets, nama size of nama stdin, dimana di sini tuh input termasuk garing 0. Lalu ada strln nama. Nah, itu gunanya itu untuk menghitung panjang string termasuk garing n. Lalu ada perulangan di sini yang for. Nah, lalu di sini tuh
nanti loopnya itu sampai akhir string. Lalu ada if nama yang jika ketemu new line nama i sama dengan garing 0, maka diganti null terminator, yang dimana itu string dipotong di situ nanti. Jadi hasilnya itu panjang sebelum dan sesudah itu berbeda. Itu merupakan bukti new line berhasil dihapus. Selanjutnya itu ada tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua itu adalah sistem login 3 percobaan. Di sini itu menggunakan menggabungkan strcamp, strcmp, perulangan while, dan juga percabangan if. Jadi di sini tuh ada while. Nah, itu maksudnya itu di sini tuh user itu atau kita itu pengguna punya maksimal 3 kali mencoba. Lalu ada scanf, username, itu maksudnya itu menggunakan scanf karena username dan password itu tidak mengandung spasi sesuai dengan modul pada week kelima. Selanjutnya itu ada if strcamp ini. Nah, ini tuh maksudnya itu login berhasil jika kedua string ini cocok. Jika gagal, maka akan printf ini. Percobaan plus. Itu maksudnya itu setelah loop, jika berhasil maka login berhasil. Namun jika 3 kali gagal akan aksesnya diblokir. Intinya itu di tugas yang kedua ini dia menggunakan implementasi nyata strcmp, perulangan, dan juga limit percobaan. Selanjutnya itu adalah tugas yang terakhir, yaitu tugas 3 atau palindrom. Jadi palindrom itu tadi adalah sebuah kata yang jika dibalik katanya maka akan memunculkan kata itu lagi. Misalkan itu malam, jika dibalik maka akan menjadi malam lagi. Jadi di tugas 3 ini menggunakan 3. Yang pertama itu ada strlen, ada perulangan, dan juga membandingkan karakter depan dan belakang. Yang pertama itu ada panjang strlen kata. Nah, itu tuh gunanya itu untuk menentukan batas perbandingan. Lalu ada for, i sama dengan 0, i lebih kecil panjang per 2, garing 2, i plus. Nah, ini tuh loop hanya sampai setengah string saja maksudnya itu. Selanjutnya itu ada kata i sama dengan kata panjang min 1 min i. Itu maksudnya itu membandingkan, dimana itu yang pertama itu karakter ke-0 dengan terakhir, lalu ada karakter ke-1 dengan kedua terakhir, dan sampai itu dan seterusnya. Namun jika ada yang berbeda, yang ini, maka jika tidak ada yang berbeda maka itu maksudnya itu sudah termasuk palindrom. Contohnya itu jika kita menginput malam, kita contohkan di sini. Kita masukkan kata malam, maka perbandingan M itu sama dengan M, A itu sama dengan A, dan L sama dengan L. Maka semuanya itu sama, sehingga dia itu palindrom atau akan meng-output kata itu lagi. Malam adalah palindrom. Sekian presentasi dan pemaparan saya terhadap tugas praktikum pada week kelima dengan mata kuliah Pempros. Kiranya dapat dimengerti, dan jika terdapat suatu kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.